Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Bagaimana kalian sehat? Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni kelompok 6 bersama Dijar dan Gilang, yakni mata kuliah manajemen. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang pengorganisasian. Apa sih pengorganisasian? Betapa pentingnya pengorganisasian itu untuk perusahaan. Nah, sebelum kita masuki materi, di sini kami akan menjelaskan yang pertama pengertian, lalu yang kedua peran pentingnya pengorganisasian itu tuh perusahaan buat apa gitu. Lalu yang ketiga adanya prinsip-prinsip pengorganisasian. Jadi prinsip apa yang kita butuhkan untuk dalam sebuah pengorganisasian dan kita mengikuti organisasi itu. Lalu ada juga yang terakhir proses agar pengorganisasian itu berhasil. Nah, di sini saya akan nama saya Alvan Fikhus Salam, NPM saya 0219101483. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang pengorganisasian. Nah, apa sih pengorganisasian itu? Apa definisinya? Nah, di sini kita mendapatkan pendapat para ahli apa itu pengorganisasian. Di sini menurut S. C. Certo. Nah, istilah pengorganisasian adalah sebuah proses terciptanya penggunaan secara tertib terhadap seluruh sumber daya yang dimiliki oleh sistem manajemen. Jadi maksudnya secara tertib yaitu penggunanya sumber daya berdasarkan pada tujuan sehingga tidak mengakibatkan pemborosan sumber daya dalam memproses pencapaian tujuan. Nah, contohnya pembagian kerjaan, pembagian tugas pada karyawan sesuai kapasitasnya dan mengkoordinasikan upaya-upaya yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan. Nah, pengorganisasi itu adalah sebuah fungsi kedua dalam manajemen, dan pengorganisasi itu didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan sumber daya lingkungan. Jadi, pengorganisasian itu adalah sebuah pembagian tugas sesuai kapasitasnya yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut. Jadi ketika ada tugas atau ada pekerjaan, nah kita perlu adanya pengorganisasian di sana. Jadi kita membagi tugas-tugas tersebut sesuai kapasitas yang dimiliki oleh sumber daya tersebut gitu. Jadi itu bentuknya pengorganisasian itu, kita dibagi-bagi tugas-tugas itu. Jadi di sini kita dapat membagi gitu tugas itu biar kita itu mudah mengerjakannya. Jadi lalu tadi sudah pengertian pengorganisasian. Lalu ada juga dari pengorganisasian tersebut munculnya struktur organisasi. Nah, struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen unit kerja dalam organisasi. Nah, struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi kegiatan yang berbeda dan diintegrasikan. Selain daripada itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan laporan. Jadi secara sederhananya gitu, struktur organisasi itu suatu kerjasama sekelompok untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan dan mau terlibat dengan perutan yang ada. Jadi ya kembali lagi, jadi yang tadi saya sampaikan, jadi struktur organisasi itu kita dibagi-bagi tugas tersebut, tapi tujuan kita sama ke sana. Jadi diintegrasikan kita ke pembagian tugas, tapi sama kita tuh tujuannya ke sana gitu, tapi dibagi-bagi tugasnya gitu lah. Jadi secara logisnya mah gitu. Lalu setelah ada pengertian, lalu yang kedua ada peran organisasi. Nah, peran organisasi adalah pengorganisasian memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen, karena pengorganisasian adalah suatu proses yang digunakan untuk melaksanakan suatu perencanaan yang telah disusun. Pengorganisasian yang baik akan bisa menciptakan suatu hubungan yang baik antara seluruh sumber daya yang ada. Upaya pengorganisasian yang tersusun dengan baik dan menghindarkan seorang manajer dari pemborosan sumber daya. Nah, pengorganisasian perannya, jadi di sini pengorganisasian itu perannya sangat penting dalam manajemen perusahaan, karena pengorganisasian itu ketika ada tugas itu kita disusun tugas-tugasnya gitu, biar kita tuh lebih gampang dalam mengerjakan tugas tersebut, karena sudah ada peraturan-peraturan yang ada dalam pengorganisasian tersebut begitu. Jadi peran
organisasi dalam sebuah manajemen itu, dalam sebuah perusahaan sangat penting sekali untuk memudahkan pekerjaan dan lebih efisien dan lebih efektif dalam mengerjakan. Begitu dari saya. Itu peran, dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Prinsip-prinsip pengorganisasian. Yang pertama, disiplin, merupakan rasa hormat pada kesepakatan yang berbentuk kerja keras, patuh terhadap peraturan, dan pengorbanan dalam suatu proses. Yang kedua, kekuasaan dan tanggung jawab. Suatu organisasi harus ada yang memimpin atau memegang kuasa, dan pimpinan tersebut harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Yang ketiga, keterpaduan arah. Setiap kelompok aktivitas harus mempunyai seseorang pemimpin untuk dapat mengerahkan mereka dalam mencapai tujuan. Yang keempat, keteraturan. Maksudnya, setiap kelompok beserta dengan pemimpinnya harus membuat aturan yang mereka harus patuh terhadap aturan yang telah dibuat demi tercapainya tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dizar Mujanil Jari Maula. NPM saya 0219101470. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses-proses pengorganisasian. Yang pertama, merefleksikan tujuan dan rencana. Maksudnya, kita memaparkan apa yang sudah direncanakan tersebut dan bagaimana cara pengerjaannya untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menetapkan tugas-tugas utama. Kita harus memisahkan tugas-tugas yang lebih penting dan harus dikerjakan terlebih dahulu untuk mencapai target tersebut. Yang ketiga, membagi-bagi tugas utama. Tugas-tugas utama yang tadi kemudian dibagikan kepada orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya untuk menghasilkan suatu pencapaian yang maksimal. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya yang ada. Maksudnya kita menyiapkan seperti sumber daya manusianya, sumber daya alamnya untuk proses kegiatan tersebut. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, yaitu kita menilai apakah kerjaan kita sudah sesuai target atau masih banyak kekurangannya dan kita perbaiki di kemudian hari. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segitu saja dari presentasi dari kelompok kami, dari saya Gilang dan Dijar. Jadi betapa pentingnya sebuah pengorganisasian dalam sebuah perusahaan. Emang dalam sebuah manajemen perusahaan itu sangat digunakan sekali pengorganisasian tersebut. Ya, segitu saja dari kami. Maafkan apabila ada kesalahan. Tetap sehat, jaga badan, karena pada situasi sekarang ini lagi ada virus corona tersebut. Kita bersama-sama kuat melawan corona kali ini dengan berbagai bencana sekarang ini. Kita lawan bersama-sama dan jangan lupa beribadah. Semoga kita dapat bisa lagi bertemu di kuliahan yang akan datang. Semoga corona ini cepat berakhir dan kita dapat kuliah lagi, kita dapat makan-makan bareng di Pelita. Ya, kita cepat kuliah lah, kita bersama-sama lagi belajar lagi dan main bersama lagi. Ya, segitu saja dari kami. Maaf karena ada kesalahan datangnya dari saya dan teman-teman saya, karena kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.